Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hal yang paling mendasar untuk kita mempelajari Microsoft Excel. Pada pertemuan beberapa lalu kita sudah belajar mengenai aplikasi pengolah kata yaitu disebut dengan Microsoft Word. Nah, pada kesempatan ini pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tampilan dari Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019 ya. Nah, terdapat beberapa fitur yang ada di Microsoft Excel ini. Yang pertama ada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini di sini ya, di pojok. Nah, di sini merupakan kumpulan tool atau tombol pintas yang sering digunakan untuk diperintah secara umum. Nah, biasanya secara default itu ya, Quick Access Toolbar ini ada Save ya, kemudian ada Undo, ada Redo, dan ada View biasanya gitu ya. Nah, menu berikutnya atau fitur berikutnya ada Ribbon. Nah, ini ya. Nah, Ribbon itu sendiri disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya menu Home, kemudian Insert, kemudian Page Layout, Formula, Data, View, Review, View, Help, dan yang lain sebagainya. Kemudian fitur yang berikutnya ada title. Nah, title ini di sini ya. Nah, yang ini. Nah, di sini adalah menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, fitur selanjutnya adalah name box. Nah, name box ini di sini ya. Nah, di sini contohnya A1. Nah, ini si pointer atau si berada di posisi A1 ya, kolom A baris ke 1 gitu ya, atau kolom A row 1 gitu ya. Nah, yang ini disebut dengan kolom, sini dengan row gitu ya. Nah, yang persegi panjang ini ya, persimpangan antara kolom C atau baris kelima atau row kelima di sini ya. Jadi kolom C baris kelima. Nah, ini disebut dengan sel. Jadi pertemuan antara kolom dengan baris itu disebut dengan sel gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah scroll between worksheet gitu ya. Nah, di sini, nah ini dipergunakan untuk menggeser worksheet atau sheet yang ada di Microsoft Excel. Jadi kalau misalnya kita sheetnya banyak sampai sini misalkan, nah itu bisa digeser. Misalkan saya contohkan seperti ini. Nah, jika sheetnya banyak seperti ini gitu ya, nah scroll ini bisa dipergunakan seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ada worksheet ya. Nah, di sini ada add new worksheet. Nah, biasanya disimbolkan dengan tanda plus seperti ini, new sheet ya. Jadi kita untuk menambahkan sheet yang baru gitu ya, atau lembar kerja yang baru, kita tinggal klik saja tanda plus ini. Nanti akan seperti ini, banyak sheet yang sudah disediakan. Kemudian ada menu tampilan. Nah, di pojok sini, di sini ada normal view ya. Ini adalah tampilan untuk menampilkan layarnya secara normal. Kemudian ada page layout view. Nah, digunakan untuk
membagi worksheet menjadi halaman. Jadi ketika kita klik, nah tampilannya seperti ini ya, worksheet menjadi halaman seperti halnya di Microsoft Word gitu ya, namun di sini masih atau ada tabel-tabelnya gitu ya. Kemudian ada scroll bar. Nah scroll bar ini ya, yang di pojok ini, di pojok kanan ya, scroll bar untuk menggeserkan atau memindahkan gitu ya posisi lembar kerja seperti ini. Di dalam Microsoft Excel itu sendiri ya, kita akan sering ditemukan atau sering berhubungan dengan kata cell dan rank gitu ya. Nah, kalau cell tadi dikatakan bahwa pertemuan antara kolom dengan baris atau pertemuan antara kolom dengan rank di sini ya. Jadi disebut dengan cell. Nah, kalau rank itu sendiri yaitu gabungan dari beberapa sel gitu ya, misalkan seperti ini. Nah ini disebut dengan sel ya, kita gabungkan. Nah, ini disebut dengan sel. Tipe data pada Microsoft Excel itu diantaranya digolongkan menjadi 3 ya. Yang pertama ada tipe data alphanumeric atau berbentuk teks ya, seperti huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya, atau berbentuk simbol seperti tanda seru, kemudian pagar, kemudian dolar, persen, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada data yang disebut dengan tipe data formula. Nah, kalau untuk tipe data formula ini gitu ya, berbentuk rumus gitu ya. Contohnya seperti rumus sum, average, mean, max, dan yang lain sebagainya. Itu ya salah satu contohnya. Kemudian ada tipe data numerik atau angka, yaitu tipe data dari 0 sampai 9 gitu ya. Itu disebut dengan tipe datanya. Yang berikutnya adalah mengatur lebar kolom. Di sini ada beberapa teknik yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, untuk melebar kolom kita bisa memanfaatkan menu format cell di sini ya. Di sini menu cell, kemudian ada format, kemudian kita pilih column width ya. Nah, di sini kita cantumkan misalkan di sini 10. Nah, nanti ini kolom cell C3 ini akan berubah. Nah, kalau ini seperti ini ukurannya 10, misalkan kita rubah menjadi 20 misalkan. Nah, jadi melebar seperti ini. Gitu ya. Ataupun dengan cara kita mengklik antara kolom gitu ya, antara kolom C dengan kolom D. Nah, di sini kan ada garisnya nih ke bawah gitu ya. Nah, bisa kita simpan di sini. Setelah ada tanda panahnya kiri kanan, kita bisa melebarkan, ditarik, atau misalkan kita kedalamkan. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk melebar baris atau row ya. Nah, untuk melebar baris juga sama. Kalau misalkan kita mau memanfaatkan menu cell format ini, kita tinggal klik, kemudian row height. Nah, yang ini. Nah, samanya ini 15, kita rubah misalkan menjadi 30 misalkan. Nah, jadi rownya seperti ini, jadi agak melebar gitu ya. Ataupun misalkan kita mau menggunakan yang simpel-simpel saja gitu ya. Misalkan kita menggunakan ini ya, antara 3 dan 4 gitu ya. Nah, di sini setelah pointer berada di antara kolom atau baris ke-3 dan ke-4, sudah muncul tanda panahnya, kita tinggal tarik aja ke bawah atau ke atas memperlebarnya seperti ini. Ataupun misalkan ada sebuah teks, misalkan seperti ini. Misalkan di sini kita masukkan nama-nama, misalkan kemudian siapa lagi,
misalkan seperti ini. Nah, di sini kan melewati batas selnya ya, melewati batas sel misalkan seperti ini. Nah, antara C dan D itu namanya itu melewati batas. Nah, kita bisa mengklik 2 kali atau double klik di antara C dan D-nya sini. Nah, akan secara otomatis menyesuaikan, kolomnya itu akan secara otomatis menyesuaikan. Untuk selanjutnya kita akan membuat file baru gitu ya. Nah, caranya kita bisa mengklik file ini, kemudian klik new, kemudian ada blank workbox gitu ya, tinggal klik. Nah, jadi di sini ada 2 ya. Yang pertama box pertama yang tadi kita buat, kemudian box kedua. Nah, ini tuh ya. Tuh, kemudian langkah selanjutnya untuk menyimpan data yang sudah kita gunakan. Misalkan kita sudah memproses data, di sini kita akan menyimpannya. Kita bisa menggunakan file, kemudian save. Nah, kita tentukan di mana tempat akan menyimpan data kita. Misalkan saya memilih di My Document, kemudian kita masukkan nama di sini, di file namanya ini. Misalkan tutorial. Akan seperti ini. Kemudian klik tombol save. Nah, secara otomatis di title di sini ya, di title bar ini di sini akan berubah menjadi tutorial. Nah, kalau tadi kan yang belum di save itu masih book gitu ya. Book 1, 2, 3 dan seterusnya itu tandanya belum di save ya, kalau belum dikasih nama. Nah, kalau yang sudah di save dan dikasih nama ini seperti ini. Nah, ataupun misalkan kita mau mengganti nama file ini gitu ya. Nah, kita tidak mau menamai dengan nama tutorial misalkan. Kita bisa melakukannya menggunakan file save as. Nah, klik save as, misalkan kita arahkan lagi ke My Document. Nah, kita jangan kasih nama tutorial lagi. Misalkan di sini analisis data, misalkan seperti ini. Kemudian save. Nah, seperti itu ya. Otomatis akan berubah menjadi analisis data. Nah, untuk menutup lembar kerja ya, kita bisa menggunakan tombol close di sini ya, di pojok kanan atas, atau misalkan kita menggunakan file kemudian close. Nah, ini juga sama, tadi kan menggunakan file kemudian close. Kalau misalkan ini yang satu lagi, kita akan menggunakan tombol close di sini. Kemudian untuk membuka kembali file yang sudah kita buat tadi ya. Nah, caranya kita bisa membuka kembali file Excel di sini ya. Kemudian kalau misalkan ada di recent, kita bisa memilih recent di sini seperti tadi analisis data, kemudian tutorial gitu ya. Kita bisa langsung klik di sini. Atau misalkan tidak ada di recent, misalkan contohnya tidak ada di recent, kita menggunakan file kemudian open ya, kemudian cari tadi kita tempat menyimpannya, misalkan di My Document atau di dokumen, klik dokumen, kemudian kita cari misalkan di sini. Atau misalkan tempatnya di mana tempat kita menyimpannya, apakah misalkan di flash disk ataupun misalkan di drive yang lain itu ya. Misalkan nah di sini ada, misalkan kita temukan analisis tadi gitu ya, kemudian kita klik open. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang lembar kerja yang sudah kita buat tadi. Nah, itu demikian ya mengenai tutorial hal yang mendasar yang harus kita ketahui dari Microsoft Excel ini gitu ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.